Ini jangan sampai kejadian seperti ini terjadi, karena takutnya nanti kalau keseringan terjadi dan terjadinya kepada driver yang lagi buru-buru gitu ya, yang lagi buru-buru, yang lagi mau ngejar bonus, itu nanti bisa berabe gitu ya. Yang pertama kasihan drivernya, yang kedua kasihan karyawannya. Nanti pasti kena omel sama driver. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Gimana kabarnya teman-teman? Orderan hari ini gimana? eh, Akun saya sebenarnya hari ini agak aneh ya. Dari kemarin gitu, dari kemarin kan emang akun saya itu gosen mendominasi banget gitu ya. Paling sehari itu bisa dapat GoFood cuman satu aja gitu. Tapi hari ini tiba-tiba nggak tahu kenapa akun saya malah cenderung ke GoFood gitu ya. 90% saya dapat GoFood, sisanya baru gosen gitu ya. Gosen itu cuman bisa dihitung jari lah. Nggak tahu dapat satu, nggak tahu dua, sisanya GoFood semua. Nah, jadi hari ini itu saya dapat orderan mie gacoan dan saya di sini mau mencoba untuk ngasih masukan kepada manajemen mie gacoan, karena ini bisa bahaya sih kalau misalkan terus-terusan terjadi gitu. Jadi saya mau mencoba mengkritik mie gacoan. Simak video sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, jadi sebelum saya ngasih masukan, saya mau cerita dulu gimana kejadian kenapa saya bisa bikin konten mengkritik manajemen Migacuan gitu ya. Jadi, saya jam 1 ya, jam 1 siang dapat orderan Migacuan. Ongkosnya itu 20.000, tujuannya itu ke dekat rumah saya lah, ke dekat rumah. Jadi, saya biasanya kan kalau misalkan saya dapat orderan Migacuan itu saya lewat atau saya cancel gitu ya. Tapi untuk orderan yang ini saya ambil karena dekat rumah gitu. Tujuannya dekat rumah. Ongkosnya sekitar 20.000. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita katakan Megacuan buruk manajemennya, sebenarnya kalau untuk sekarang sih kalau menurut saya udah nggak terlalu buruk gitu ya, udah ke arah yang lebih baik gitu. Karena dulu saya pernah dapat Megacuan itu pas pertama dan satu kali aja, sampai sekarang itu belum lagi, dan baru baru yang tadi ya gitu ya, yang jam 1 siang itu baru dapat lagi gitu ya. Nah, kalau di Bandung kan sebenarnya Megacuan itu ada 3 cabang ya, di Setiabudi, di Pasir Kaliki, sama di Pati Ukur gitu ya. Dan saya barusan ngambil orderan yang di Pati Ukur gitu. Jadi selama saya jadi ojol berarti 2 kali saya ngambil orderan mie gacuan. Dulu pertama itu di Setiabudi, sekarang yang kedua itu di Bati Ukur gitu ya. Biasanya saya bener-bener tolak biasanya sih, karena ini kan udah terkenal lama gitu ya. Tapi saya barusan coba ambil, pengen tahu berapa lama, dan ternyata kalau menurut saya sih udah bagus sih, karena yang saya lihat ya teman-teman yang lain itu kan apa, paling sekitar setengah jam lah, 30 menit itu udah pada dapet eh, makanannya gitu ya, udah dapet, tinggal dikirim aja lah. Jadi kalau menurut saya setengah jam ya, kalau bagi saya menurut ya masih wajar gitu ya, masih bisa diterima gitu ya. Meskipun kalau buat akun platinum mungkin setengah jam itu sayang gitu ya, tapi kalau menurut saya ya masih ada toleransi, nggak apa-apa. Cuman yang dari masalah saya itu barusan pas kebagian mungkin kurang beruntung ya. Jadi saya itu nunggu sampai 1 jam setengah. Jadi jam 3 itu saya baru beres orderan itu gitu ya. 2 jam, berarti 2 jam saya untuk menyelesaikan satu orderan ongkos 20.000. Dan saya mau ngasih masukan, masukannya kan kayak gini. Jadi masalahnya kan sebenarnya kan yang lain itu udah pada dapat makanannya itu 30 menit ya, tapi kenapa saya sampai sejam setengah? Karena mungkin struk yang atau pesanan punya saya itu nggak kebaca mungkin ya, dari pihak manajemen nggak kebaca. Jadi sampai ibaratnya kok aneh ya, driver yang baru datang udah pada jadi gitu ya, sedangkan saya udah sejam nggak jadi. Saya coba follow up ke pihak karyawan apakah udah jadi atau belum. Ternyata kata pihak karyawan masih nunggu gitu ya, masih nunggu lagi dibikinin. Saya coba nunggu lagi sampai 20 menit, pas follow up lagi ternyata kok tetap nggak ada. Sampai karyawannya itu aneh, kok nggak ada ya gitu ya, coba mana apa aja apa pesanannya di bawah struknya. Kan
saya dari bertanya, loh kalau nggak saya bawa ke sini, saya nggak follow up lagi, nggak komplain, mungkin sampai maghrib juga nggak bakal dibikinin dong. Kata karyawannya, oh ya bisa jadi sampai maghrib kalau kalau nggak dikomplain gitu ya, barusan nggak bilang. Loh kok bisa kayak gitu ya? Berarti kan ini dari manajemennya mungkin kurang terorganisir gitu ya. Jadi saya sih mau ngasih masukan kepada manajemen untuk lain waktu gitu ya. Kalau bisa ini jangan sampai kejadian seperti ini terjadi, karena takutnya nanti kalau keseringan terjadi dan terjadinya kepada driver yang lagi buru-buru gitu ya, yang lagi buru-buru, yang lagi mau ngejar bonus, itu nanti bisa berabe gitu ya. Yang pertama kasihan drivernya, yang kedua kasihan karyawannya, nanti pasti kena omel sama driver. Dan saya aja yang termasuk bisa sabar, barusan itu udah hampir saya marahin karena kok bisa sampai teledor, sampai saya dilewat beberapa kali ya. Bahkan saya nggak pernah ngeliat ada driver yang udah ngambil orderan, udah keluar, dia dapat orderan lagi sampai udah keluar lagi, berarti udah 2 kali ambil orderan kan. Saya baru satu aja belum dapat sampai 2 jam gitu kan. Jadi yang seharusnya ini manajemen kalau menurut saya udah bagus, karena kalau menurut saya 30 menitan rata-rata driver, cuman pas kebetulan pas saya aja yang lagi kurang beruntung itu sampai 2 jam gitu ya. Dan saya sih intinya pengennya cuman itu aja lah gitu ya, dari manajemen udah bagus, cuman kepengennya nomornya gitu ya, kalau bisa nanti ada nomor antrian bagi driver, jadi begitu driver masukin pin atau masukin apalah data ke kasir, langsung dapat nomor antrian, jadi nanti sesuai antrian, jadi supaya nggak bakal kelewat. Kalau misalkan kelewat kan nanti kita bisa tanyakan lagi kenapa kelewat gitu ya, supaya ya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Secara Migacuan kan image-nya itu udah lama gitu ya, udah lama pelayanannya itu seperti itu, lama banget lah terkenalnya, makanya driver itu jarang yang mau ngambil. Nah, karena sebenarnya kalau menurut saya sih udah bagus, seharusnya sih jangan sampai kejadian kayak gitu lah, apalagi kalau misalkan kita dengar kejadian yang udah kayak yang di Jogja gitu ya, yang sampai ada kasus dengan driver. Nah itu kan sangat disayangkan gitu kan. Ya kepengennya kita, ya kita cari uang, pihak resto juga cari uang, jadi kalau bisa ya saling menguntungkan gitu ya, saling memperhitungkan gitu ya. Jadi mungkin itu sih masukan dari saya, semoga masukan ini bisa membuat Migacuan lebih berkembang. Jadi saya ngasih masukan bukan karena saya benci, tapi emang lebih ke untuk mengantisipasi takutnya ada kejadian-kejadian yang nanti bakal timbul dari kejadian seperti ini gitu ya. Karena kan kita nggak tahu lah, driver ini mungkin belum makan atau lagi capek habis dimarahin konsumen, kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kita untuk meminimalisir kejadian-kejadian bentrok gitu ya, kayak yang udah. Jadi mungkin itu aja sih video kali ini ya. Semoga pihak manajemen mendengarkan masukan dari kita driver gitu ya, karena ya kita saling membutuhkan lah intinya ya. Untuk kedepannya sih kita harapkan semoga sama-sama Migacuan maju, driver juga maju gitu. Oke, mungkin dari itu aja sih video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman ya yang belum subscribe, silakan teman-teman bisa subscribe dulu. Jangan lupa komen juga, barangkali teman-teman ada masukan untuk apa bikin video yang kita mau bahas, atau mungkin ada pengalaman seputar Migacuan juga gitu ya. Oke, jadi terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.